لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ماذا وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, sambutan ketua panitia pelaksana acara Maulid Akbar dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh akhirnya Takbir Ramadan Santri Pondok Pesantren Alim Iman Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Alim Muminun, yang kami hormati panitia PHBI, kegiatan haul ayah hadra para pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Alim Muminun, peringatan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah, Kepala Madrasah Aliyah, dan Kepala Madrasah Sanawiyah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Muara Mutai beserta unsur Mustika. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
yang kami hormati, wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail dari Jakarta, dan Al-Mukarram Al-Habib Abdul Rahman bin Al-Idrus dari Amuntai, beserta Guru Muhammad Bisni Amin dari Mu'amuntai. Yang kami hormati para guru-guru agama, guru-guru majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para orang tua wali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan sambutan mewakili daripada pengurus yayasan Panitia PHBI Haul dan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, serta pengasuh Kepala Madrasah baik diniyah, aliyah dan sanawiyah, serta para dewan guru Pondok Pesantren Al-Mu'minun. Kami akan menyampaikan kegiatan ini Haul Akbar Ayahanda Pengasuh Pondok Pesantren yang ke-6 dan Haul para pendiri serta Maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Kenapa kami lakukan kegiatan ini? Haul dan Maulid, karena itulah cita-cita beliau. Karena beliau semasa lagi hidup, beliau berpesan agar Maulid diadakan di awal bulan Maulid dan secara akbar sebagai sentral dan percontohan di Kecamatan Muara Muntai pada khususnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan, para panitia PHBI Haul dan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah, para donatur atau penyumbang yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini. Wabil khusus kepada penceramah yang sudah berkesempatan dan waktunya yang sangat padat, bisa menyempatkan waktu untuk mengabulkan hajatan kami. Begitu juga para guru-guru agama, pimpinan majelis taklim. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan dan keikhlasan untuk hadir dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan dengan kita membesarkan ulama, pengasuh kita, Allah hadirkan kecintaan kita kepada agama, ulama, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saat beribadah selalu taat menjalani perintahnya, dan mudah kita selalu diberikan keteladanan seperti guru kita, para pendiri kita yang sangat ikhlas dan istiqomah dalam membangun pondok pesantren yang sudah berdiri 48 tahun lamanya sampai saat ini. Tinggal 2 tahun lagi akan menyongsong setengah abad. Alhamdulillah bisa berjalan dan tetap memberikan kebaikan kepada masyarakat, selalu berbuat kepada bangsa, agama dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'minun. Atas kejelasan dan kekurangannya, kami harapkan bagi kita semua mendengarkan penceramah pada hari ini makna dan hikmah peringatan Haul dan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, hingga acara mengakui para pendirian pengasuh pondok yang akan dibacakan oleh alumni dari Pondok Pesantren Al-Mu'minun Muara. Izinkan kami dengan segala kerendahan hati, dengan sikap hormat dan pengajian kami, untuk membacakan secara singkat menakib ayahanda pengasuh dan para pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'minun Muara. Yang kami hormati para pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Mu'minun, yang kami hormati panitia PHB kegiatan Haul ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'minun, Al-Maghfurah Kiai Syarikawi bin Kiai Haji Muhammad Khalid, serta Haul
para pendiri dan peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah, Kepala Madrasah Aliyah, dan Kepala Madrasah Sanawiyah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Moramuntai beserta unsur muspika atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Moramuntai atau yang mewakili. Yang kami hormati lebih khusus Al-Mukarram penceramah kita Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail dari Jakarta. Yang kami hormati Al-Habib Abdul Rahman bin Ka'ab Al-Idrus dari Amuntai. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Gusti Amin dari Amuntai. Yang kami hormati para guru-guru agama, guru-guru majelis ta'lim, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para orang tua wali murid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menceritakan secara ringkas kronologi dari perjalanan berdirinya Pondok Pesantren Al-Mu'minin Muara Muntai. Pondok Pesantren Al-Mu'minin Muara Muntai adalah pesantren tertua di Kutai Kartanegara pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya, karena berdiri pada tahun 1974 yang asalnya dari sekolah Arab atau Kampung Bugis. Dan pelopor pertama dan guru pertama dari sekolah Arab itu seorang yang alim dan zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Akil bin Salim Al-Kaf. Beliau murid dari Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid Al-Kanturi NPD. Beliau menjadi kepala kantor urusan agama pada waktu itu dan menyarankan didirikan sekolah Arab sehingga menjadi sebuah lembaga Pondok Pesantren Al-Mu'minin sampai sekarang, yang di dalam pondok itu ada madrasah diniyah, sanawiyah serta aliyah, dibantu oleh Ayahanda Haji Muhammad Amin bin Haji Muhammad Badru dan Ayahanda Haji Abdul Wahab atau Haji Habib bin Haji Abu Baik dan Ayahanda Haji Maswi dan Ayahanda Haji Sya'alani serta tokoh agama dan masyarakat, sehingga menjadi Pondok Pesantren Al-Mu'minin Muara Muntai. Dan sudah banyak ribuan alumni Pondok Pesantren Al-Mu'minin Muara Muntai. Dalam rapat pembentukan Pondok Pesantren menjadi sebuah lembaga Islam, ditujukan Ayahanda Haji Abdul Wahab atau Haji Habib bin Haji Abu Baik sebagai ketua Pondok Pesantren Al-Mu'minin, serta wakilnya Ayahanda Muhammad Amin bin Haji Muhammad Badru serta pengurus yang lain termasuk Ayahanda Haji Maswi bin Haji Abdul serta Ayahanda Haji Sya'alani, Ayahanda Haji Alan dan lain-lain. Setelah Ayahanda Haji Abdul Wahab atau Haji Habib dan Haji Muhammad Amin meninggal, lalu digantikan oleh Ayahanda Haji Maswi bin Haji Abdul, Ayahanda Anwar Asmara dan Ayahanda Haji Sya'alani Haris sebagai pengelola Pondok Pesantren Al-Mu'minin Muara Muntai. Dan perjalanan sekolah Arab ini berlangsung sampai terbentuklah lembaga seperti Pondok Pesantren yang di dalamnya ada madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adapun guru-guru yang mulai mengajar di sana diketahui adalah Ayahanda Syekh Akil bin Salim Al-Kaf, Guru Abdul Mu'in, Guru Kiai Haji Darham bin Utubila, Guru Nafiyah bin Nuh, Guru Kiai Haji Ansyarkawi bin Haji Muhammad Khalid, dan pengasuh Pondok Pesantren Allah Yarham Kiai Haji Ansyarkawi bin Haji Muhammad Khalid serta Kiai Haji Darham bin Utubila. Di tangan beliau yang menjadikan pesantren menjadi dikenal di kalangan masyarakat baik di dalam Muara Muntai dan di luar Muara Muntai, serta Ayahanda Haji Maswi bin Haji Abdul. Berkat usaha beliau menciptakan suasana madrasah menjadi Pondok Pesantren Al-Mu'minin dikenal khalayak ramai, dan pengabdian beliau selama di Pondok Pesantren Al-Mu'minin, dan di tangan beliau ada pengistilahan pengasuh Pondok Pesantren yang awalnya hanya pembina asrama putra dan putri. Beliau Kiai Haji Ansyarkawi bin Haji Muhammad Khalid. Beliau lahir tanggal 31 Desember 1954 di pantai Kota Baru Karsel. Beliau merantau ke Kaltim dimulai tahun 1985 di Desa Melintang, Kecamatan Muarawi selama 1 tahun, dan berpindah ke Muara Muntai tahun 1986 karena mendengar bahwa ada pondok pesantren atau madrasah di Kecamatan Muara Muntai.
lalu bertetap dan dijadikan menantu pada saat pembina pondok pesantren Ayahanda Haji Abdul Wahab atau Haji Habib bin Haji Abu Daid, pembina atau ketua pesantren pada saat itu. Keistimewaan beliau 30 tahun mengabdi, keistiqomahan, keikhlasan serta kesabaran beliau di pondok pesantren sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya tanpa ada istirahat. Jadi layaklah beliau bermakam di lokasi pondok pesantren Al-Mu'minun. Padahal dalam perjalanan beliau selama di Moramontai sampai menjadi guru serta termasuk banyak ujian dan cobaan, cercaan serta makian dalam berdakwah dan mengajar tetap beliau lalui dengan ikhlas tanpa mundur sekalipun. Padahal saat itu banyak sekali tawaran mengajar di kota dan di daerah luar Kaltim, membuka majelis ta'lim yang sangat kurang saat itu pada zamannya. Tapi beliau tetap istiqomah dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk mengemban tetap beliau yang diamanahi oleh mertua beliau. Beliau pernah belajar takhasus Abah Guru Sekumpul, lagi beliau belajar di Keraton. Sebelum Abah Guru Sekumpul pindah ke kompleks Sekumpul, beliau belajar di Darussalam mulai ibtidaiyah 6 tahun, lulus tahun 1972. Kemudian beliau melanjutkan sanawiyah 3 tahun, lulus 1975, serta tamat aliyah 1978. Adapun guru-guru beliau di Darussalam pada waktu itu di antaranya Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Abah Guru Sekumpul, Tuan Guru Said Ma'ruf, Guru Ibad, Guru Syukur dan lain-lain. Dan beliau senang mengikuti dan aktif ormas Islam dan lama menjadi pengurus MUI-CNU Kecamatan Moramontai dan terakhir menjadi wakil ketua Suriah PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara dan pernah mengikuti Muktamar NU di Kapolres Yogyakarta, Kiai Haji Ali Maksum dan Muktamar NU di Nirboyo Kediri, Jawa Timur, serta aktif musyawarah tilawatil Quran baik sebagai Dewan Hakim, terakhir menjadi Dewan Hakim tingkat kabupaten bidang hafalan 30 juz, serta qiraat mujawwad, qiraat sab'ah, dan beliau pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Moramontai sampai akhir hayatnya. Dan beliau pernah juga terpilih menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Musda MUI Kabupaten, tetapi syaratnya harus tinggal di Tenggarong. Tetapi beliau tolak tetap tinggal di Moramontai, menjalankan pondok pesantren yang diamanahkan yayasan kepada beliau. Dan beliau juga pernah mendapat undangan mendapat gelar doktor honoris causa di Jakarta sebagai tokoh agama dalam pengabdian masyarakat, tetapi beliau tolak dan belum dapat memenuhi undangan tersebut. Pada tahun 1993, beliau berangkat haji di Mekah dan Madinah pada zaman itu, haji turis dalam perjalanan selama 7 bulan, karena di sana ada saudara angkat beliau, Kiai Haji Ruslan, berdiam di Mekah, serta beliau sempat belajar mengambil berkah dengan habaib dan syekh-syekh di Mekah dan Madinah selama beliau di sana. Pada tahun 2009, beliau umrah ke Tarik Hadramaut, Yaman, sampai ke Mekah dan Madinah selama 1,5 bulan. Beliau berziarah ke kota para wali dengan mengambil tabarukan kepada ulama-ulama di sana, seperti Al-Mukarram, Alim Al-Alamah Habib Salim bin Abdul Asyati, Al-Habib Fakullah bin As-Sihab yang bergelar Ainun atau matanya kota Tarik, serta Alim Al-Alamah Habib Ali Mansur bin Muhammad bin Hafiz, Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan banyak ulama di Hadramaut. Dan pada tahun 2016 beliau mengalami sakit komplikasi, sempat dirawat di rumah sakit Kota Bandung dan rumah sakit Tenggarong. Pada hari Senin tanggal 21 November bertepatan dengan 21 Safar, beliau menghembuskan nafas terakhir pada kurang lebih 11.30 siang. Langit pun bergerimis serta hujan deras sampai malam dengan kepergian beliau, serta pemakaman beliau menjadikan orang-orang berduka. Banyak rakyat yang mensolatkan beliau dan mengantarkan peristirahatan beliau, dan pagi menjelang siang beliau disolatkan dan dimakamkan dalam pemakaman beliau dihadiri guru Kiai Zofruddin dari Samarinda yang juga sahabat beliau. Sepeninggalan beliau banyak meninggalkan wiridan amaliyah yang bersanad kepada guru-guru beliau dan mengambil langsung sanad kepada pengarangnya seperti Hizib Nahdlatul Wathon,
langsung ke Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid Al-Bansuri. Dan Maulid Habsi, Maulid Singkut Buror langsung kepada Abah Guru Sekumpul serta Tariqat Alawiyyin kepada hadis yang berkunjung ke pesantren dan minta sanad amaliyahnya dan dari akhirat serta wirid-wirid khusus salat 5 waktu yang beliau tinggalkan doa khusus untuk pondok. Dan beliau berpesan jaga amaliyah dan wiridan siapapun muridnya yang tinggal mukim di pondok dan menuntut ilmu di pondok pesantren. Dan banyak lagi keistimewaan beliau yang tidak bisa kami sampaikan keseluruhan. Adapun keistimewaan beliau, orangnya tawadhu, sederhana dan selalu serasi dengan kalangan apa saja. Suaranya merdu dalam melantunkan syair dan tilawah Al-Quran. Tidak pernah menolong orang berhajat kepada beliau walaupun ketika beliau sakit. Tidak pernah mengeluh di dalam sakitnya. Selalu berprasangka baik kepada siapa saja yang ditemuinya. Beliau alim, ahli ibadah dan istiqomah dalam beramaliyah, pencinta ulama dan para habaib yang selalu sering mengunjungi para ulama dan habaib, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Setiap orang berhadiah atau bersedekah selalu dicatat beliau, baik pemasukan maupun pengeluaran, agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian ringkasan manaqib atau biografi singkat ayahanda pengasuh Al-Maghfurah Kiai Haji Syakawi bin Haji Muhammad Khalid Al-Banjari serta para pendiri pondok pesantren Al-Mu'minin. Kalau ada kesalahan atau khilafan agar bisa menghubungi kami untuk koreksi dan perbaikan ke depannya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama keluarga pondok pesantren Al-Mu'minin. Atas kekhilafan dan kekurangannya kami harapkan bagi kita semua mendengarkan berceramah pada hari ini makna hikmah dan peringatan haul dan maulid akbar Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu Al-Jufri Hasanah, Al-Jufri Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Musti Amin dari Amintai. Subhanallah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimai bidawami mulkil amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati kepada abah pengasuh pondok pesantren, begitu juga kepada dewan guru, lebih khusus kepada para habaib juga, kepada para alim ulama yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun yang hanya sekedar datang di tempat ini. Mudah-mudahan mendapatkan segala keberkahan dari mereka, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita muliakan lebih khusus kepada abah pengasuh, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin, begitu juga hadirat yang kita muliakan, kepada para santri, kepada para alumni yang hadir semua, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam ketaatan, dimudahkan urusan dunia kita, dihilangkan kesusahan kita, dikumpulkan kita dengan orang-orang salihin, mati dalam keadaan husnul khatimah.
Mungkin ulun tidak banyak panjang bicara karena ulun ini sekedar anginnya saja bagi kita. Karena intinya nanti Al-Mukarram Al-Habib Saleh, namanya beliau datang dari Jakarta. Ulun ini aslinya dari Al-Muntai. Jadi kalau ada sangkutan dengan orang Muntai, ulun datang saja insya Allah. Nah. Alhamdulillah sedikit kalau berbicara tentang sejarah Nabi, mungkin ulun ini kurang pas karena Habib kita ada di depan. Beliau juga dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang pantas membicarakan bagaimana tentang akhlak kehidupan Rasulullah. Lebih khusus kita ini di bulan Rabiul Awal. Jadi ulun menyimpang sedikit berkisah. Kalau tadi cara makan saya hitung aja, saatnya berdua. Nah, jadi ulun sedikit anginannya mungkin sekitar 3 jam lah. Ini anginnya, jadi 3 jam berarti Habib arti alam jam namanya. Pada suatu ketika guru kita Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, beliau mengatakan, ini khusus ulun mewadahi kepada para santri, kepada ading-ading yang halus-halus. Artinya orang Tuhan harus daripada kita tentang Harun Sambat ini. Beliau Habib Haidar bin Muhsin mengatakan, ading-ading jangan panggilanlah dikatakan ini kita takuni, beliaunya ada di depan subrik aja. Ya Allah, beliau dapat 2 juta saya tunggu dari ini. Panitia menjuki dari. Beliau mengatakan ada 3 hal kata beliau. Jika seseorang mengerjakan yang 3 macam ini, jangankan di akhirat, di dunia pun hidupnya akan susah. Jangan sampai ada yang 3 macam ini. Artinya apa? Jangankan masuk ke alam akhirat, di dunia pun hidupnya sudah akan selalu susah. Yang pertama diantaranya tarkus sholat, meninggalkan sembahyang secara sengaja. Karena memang digambarkan awal ma yuhasabu indallah as-salat, amal ibadah kelak yang pertama ditakuni di akhirat itu tentang sembahyang. Jika sembahyangnya bagus, ada harapan amal ibadah lain diterima. Tapi bila sembahyangnya sudah ada bagus, walaupun pengen umrah sebulan 100 kali, ada tanggung lagi yang berkatakan umrah dulu sebulan 100 kali, bisa itu. Sebulan 30 hari, dia umrah 100 kali. Artinya apa? Saking banyaknya amal selain sembahyang, tapi uangnya ada sembahyang. Jangan harap yang masuk surga diberi malaikat pergi ke sungai neraka itu. Ngeta ya Allah, tuh ada yang kopi ya hilang sana tuh nah. Ngapa tadi? Nah, ada dapat surga lagi. Artinya yang ini bila tak mungkin bila yang dapat surga jadi di lapangan tuh sorangan. Nah, pertama beliau mengatakan apa? Tentang orang yang meninggalkan sembahyang. Maka apa aja hidup nih, sawat meninggalkan sembahyang, sugih kah, banyak usaha kah, di sisa oleh 2.000 kilo sebulan, oke. Saking kebanyakan harta tadi, hidup akan susah. Makanya sampai-sampai Rasulullah menggambarkan orang yang memperlambat sembahyang. Kawanan dengarkan, belum gue sembahyang aja, cuma 1 jam ambat. Sembahyang malam kalau subuh, ya Allah, sembahyang subuh jam 9, itu untungnya jam 9, jam 11 sembahyang subuh. Karena sembahyang subuh pulang ke asar, ini kan tujuh memperlambat sembahyang. Allah akan memberikan 15 ganjaran. Di antaranya Allah akan mencabut keberkahan daripada umurnya. Umur panjang cuma ada berkah. Perlu membuktikan seorang jirai. Paham tak bahasa Indonesia? Mana bahasa Indonesia mana?
Jadi akhirnya apa? Pernah suatu ketika orang ini datang kepada ulun. Kenapa dia nih? Anu guru minta banyu aja, kan? Ulun ini saya mahir membagi banyu ulun nih. Jadi kan anak banyu ini tuh, orang katakan banyu soal hakam lah. Anak video kenapa? Kenapa dia ulun bisanya? Nih doakan ya, hendak memandii kan, hendak diminumi kan, supaya abah ini cepat mati, ya. Kuitan didoakan supaya dapat mati. Hah? Jurus apa kisahnya? Maka kuitan didoakan supaya dapat mati nih. Anu juga, abah ini umur lebih dari 90 tahun deh. Cuma parak 30 tahun deh, diikat di rantai di rumah tuh. Nah, berpupuk pang lagi sudah. Kenapa kisahnya maka di rantai itu 30 tahun gak ingat lagi. Ya enak ada ingat tahun dunia, ingat tahun salah kata bapak. Ini bilanya dia rantai, dia pas rantai ini turun dari rumah, mancak tuki, nah kaca-kaca orang dituki. Sampai-sampai tiang listrik, dia dicatuknya bahan orang, dulu udah rapi nih. Hah? Akhirnya Pak sampai ke ininya. Ini menggambarkan umur orang ini kurang berberkah. Sampai anak suka yang duduk supaya cepat mati, ya ben dia. Pacarannya anak udah dan sampai kita kayak itu umur sampai dia ke 100 tahun tuh bakal ada keberkahan menyusahkan orang aja. Cuma pinulun salut waktu dahulu ada waktu itu apa kami dakwah lawan Habib Agil masuk ke pelosok wilayah Gubuk Pedalaman. Jadi Gubuk Pedalaman masuk Habib Agil Al-Gaduri. Sekalinya masuk di situ ada sedikit perjalanannya kurang lebih 20 km dari kota masuk ke dalam, masuk ke kampung situ. Oh, sekalinya banyak masyarakatnya. Sekalinya lepakan pendatang. Orang yang rata-rata hampir semua ada gila-gila agamanya Islam. Cuma bingungnya sebutin masjid Tereza salah ada dah. Dia mah bilang 500 mungkin lebih. Jadi bingung kan lebih di mana? Anak mau salat mau apa? Oh, pendatang dari Jawa aja. Cuma ada masjid musala nih. Lalu kami paraki masyarakat situ. Oh, sekalinya apa? Orangnya agamanya Islam, cuma kada mengenal apa tentang Islam. Ringkas kisah. Memang panjangan kisah ini sebujum loh. Ringkas kisah apa? Akhirnya udah habis dah. Sampai di sini ada anaknya lah yang mau sekolah apa, kita bawa ke Balikpapan aja, mondok di pondokan aja. Ada yang mau dibawa. Lalu suaranya mulai bagus segalanya, mungkin lulus SD lah, tamat SD-nya tuh. Jadi dibawa ke Balikpapan, setahun 2 tahun dilihat bapak orangnya ini semangat hendak sekolah. Jadi kirim ke Jawa, antara Jawa aja. Jadi selama 2 tahun tadi, setiap bulan bulan puasa liburan pulang kampungnya. Ya Allah, di sana semangatnya, rumah dijadikan musala, sampai sekarang dijadikan masjid sudah di situ. Kenapa berkat anak tadi? Kalau bulan puasa yang ngajari kakanakan, kadang kakanakan lagi Tuhan pengajian. Alif batasa umur berapa? 60 tahun. Akhirnya semangat mengajari. Alhamdulillah berkah dulu dakwah di situ. Akhirnya ringkas kisah. Sudah 2 tahun mondok di Balikpapan, semangat kampungnya nih. Bilanya datang udah pasang rumah semangatnya menyambut kedatangannya tadi. Akhirnya apa dikirim ke Jawa. Lalu pada sampai 1 tahun di Jawa, lalu ini karena penyakit tikus. Lalu dapat garing sampai meninggal dunia. Ya Allah, mandangan habar itu saampungan nangis. Ya Allah. Jadi sampai yang pembakalnya tuh sudah habis untuk masalah ini kami yang mengurus semua. Jadi kita tanam di makam di pondok aja betul. Jangan, bulit. Itu biayanya besar jadi dari Jawa ini. Kami semua nanggung Habib. Kami semua nanggung. Didatangkan mayat tadi dari apa dari Jawa sampai ke kampungnya dari pedalaman tadi. Ya Allah. Nah, hebatnya orang sembahyangan jenazah macam-macam bergerak sampai wah ini diulahkan makam di situ. Dianjak orang kain kuning. Berapa umurnya? 14 tahun setengah dia.
sampai begini. Cuma alhamdulillah masjid bangun disebut berkat anak. Ini menggambarkan apa? Umur nambah berkah. Iya, dulu umur 200 tahun lagi punya sampai anak supaya cepat mati ini lagi. Nah kedua diantaranya ini modus macam Rasulullah menggambarkan orang akan tujuh memperlambat sembahyang. Sudah tahu deh jam 9 hanya sembahyang subuh ya Allah. Nah kedua kata Rasulullah, orang yang ketujuh memperlambat sembahyang, Allah cabut keberkahan usaha dan rezekinya. Makanya jangan tapi banyak yang berusaha macam-macam. Sama macam beli usaha itu faedah. Isi sarang walet cuma sebulan 50 kilo. Berapa begini? Oh, ini usaha ini. Jual ini. Ayo ujungnya pingit kepala. Sama aja usaha tuh. Mau kamu tanya usus walet begini. Sebulan berapa ya? 70 kilo sedang. Artinya tuh berkah usaha tuh. Mau anak berberkah apa? Ada acaraan maulidan, hambung duit itu lagi hambung. Jangan takutan. Bagi orang acaraan seperti haul-haul para wali ini, itu membukakan keberkahan usaha rezeki kita. Nah ketiga kata Rasulullah, orang yang ketujuh memperlambat sembahyang. Ini kan meninggalkan lah. Atau cuma memperlambat saja. Cuma lu lihat acil-acil di sini kan suatu meninggalkan memperlambat sembahyang. Muhanya ada pas belum. Dilihat di sungsung mereka bangun. Nah ketiga kata Rasulullah, orang yang ketujuh memperlambat sembahyang, Allah akan mencabut rohnya dalam keadaan haus. Kalau seandainya seluruh danau dituangkan kalau dicabut rohnya, dia akan merasakan kehausannya Allah. Ada lagi menggambarkan. Ini 3 macam saja. Sambungkan ke sana kedua tadi dua. Nah kedua yang tangannya berhabib, ringkas tidak. Bila orang menggawinkan keduanya, apa? Jangankan di akhirat, di dunia pun hidupnya susah. Orang yang melawan kuitan. Abu kuitan masih ada, didatangi, dicium tangan. Nah, sudah kuitan kada jauh ngaling ke dia. Keberkahan kuitan ini sangat general. Ada menjembatkan lagi. Makanya dalam sejarah dikisahkan tentang Alqamah tatkala hendak meninggal dunia, ada pengucap syahadat di zaman Nabi itu. Jadi sahabat lain berkisah oleh Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ini termasuk orang ahli ibadah. Cuma tatkala kami bimbing dan mengucapkan syahadat kita awalnya. Ya Rasulullah kenapa? Dia ada misi kuitan enggak? Ada kuitannya mamanya masih hidup, datangi mamanya. Habarkan Alqamah hendak meninggal dunia. Didatangi mamanya Alqamah, jadi dihabarkan, artinya udah mamanya aku rindak lagi mah aku hidup sebagai anak, sakit hati aku lantaran bininya. Nah, adik-adik, pamilih bini hati-hati ya. Takuni dahulu, ikan aku nama menerima lalu mamakon itu. Belinya kadang-kadang buang, banyak binian. Yalah, binian barang dia. Oh, adalah laki yang nyoba itu. Mana gimana lawan mama nih lah. Udah bilang, ada narima cari ya dengan banyak dia. Ya Allah, jangan sampai sebab apa seorang istri bikin sakit hati kuitan. Bahaya itu. Gara-gara bini ya. Akhirnya ringkas kisah harus juga. Ya Allah, ada ringkas ya, jam lebih. Lalu akhirnya dihabarkan, wahai mamanya Alqamah, anak Alqamah yang meninggal dunia, tahajudnya. Aku kan akunya tuh anaknya sakit hati lah kok. Kalau dihabarkan dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, mamanya Alqamah ini kada hakim datang, ini sakit hati orang Alqamah ini dah, lantaran apa sebab bininya tadi. Pertama-tama lagi sebabnya. Jadi dia Rasulullah, ada apa mamanya Alqamah? Ada kan mamanya Alqamah di sini? Mana nih? Anggaran Alqamah. Ada apa namanya Alqamah itu Rasulullah? Bila apa Alqamah itu kada akan didatangi, kami akan membakar hidup-hidup dari sudah. Usah menghadang di mati dan beriman lagi sudah mereka.
bakal hidup-hidup. Lalu dihabarakan oleh namanya Alkamah, ngaran kuitan beserta sakit-sakit hati orang anak. Tetap mendatangi namanya Alkamah ini. Bari-bari kita atas kesalahan perbuatan Alkamah yang terdahulu, sehingga sangat mudahnya Alkamah mengucapkan syahadat, sehingga mati dalam keadaan beriman. Hati-hati. Makanya menyebabkan yang kedua ini apa? Sampai orang menyebabkan keadaan apa? Mati kada beriman, orang yang durhaka lakukan. Nah, ketiga lagi. Sebagai penutup, jangan sampai terjauhi yang ketiga nih. Lebih khusus kita zaman ini. Wah, ini kan zaman di kota lagi, di kampungan gitu. Di sini ada apa? Ya, Pak. Nah, Pak, orang yang menganggap enteng minum minuman keras. Satetes, 2 tetes, saun 2 on, kayaknya sakilo, mana sabu aja. Tapi sini ada tahun sabu lah, tahun ganja ada tahun juga sini. Jangan sampai, pokoknya bila ada orang memaraknya itu tidak saja lagi. Jangan sampai memarak-maraknya itu Pak, bahaya. Makanya dalam riwayat pernah dikisahkan tentang apa? Bersisa itu maksud orang ahli ibadah, isi murid banyak. Bahkan ada dalam sebuah kitab menyebutkan dia mengajari muridnya sambil terapam. Bersisa saking apa ahlinya. Cuma iblis ini tahu deh. Zaman dahulu kan tahu melihat nih takdir kehidupan seseorang nih. Maka iblis tahu bersisa ini mati padahal kada beriman. Ketahuan iblis. Iblis ini kalau digoda masih. Lalu iblis ini datang pura-pura sebagai orang apa pendaki harus kita. Jadi ujar iblis, wahai bersisa, awakah ulun ni umpat berdiam di rumah pian. Kumaha jadi berantem kami ini iblis, serta kami datang mulai sana ke sini maksudnya lain mohon dijahit. Jadi sana bisa bersisa. Jadi iblis ini pura-pura apa? Sebagai pendaki yang lapah datang. Kepada apa bersisa tadi. Apakah kami berbelang di sini? Kenapa? Kami telah paham. Hingga beda sana sini. Oh silakan bersisa. Ringkas kisah lalu apa? Selama 3 hari ada mengatakan iblis berdiam di rumah bersisa, ada makan, ada minum. Lawan apa? Hanya berlatihan beribadah. Beribadah terus. Lalu bingung bersisa nih. Ini tipakannya bersisa. Beribadah hidup. Ada dustaan, beribadah terus. Ngajar bersisa, ini lain manusia berarti. Ini malaikat, kan bagus ya sampai itu. Nah, iblis dari malaikat akhirnya didatangi. Jadi dia bersisa, Pian ini sebenarnya siapa? Pian ini bukan manusia, yakin malaikat yang lain iblis. Kami ini lain malaikat. Kami ini hamba Allah juga. Tapi lu lihatin keadaan Tuhan beribadah. Maka Pian kada makan, kada minum. Kami kada kau makan, kada kau minum, kada kau mampihi dengan ibadah nih. Kenapa? Karena setiap kami ingat dengan dosa kami apa hendak melakukan ibadah di terus. Lalu bersisa nih kabawa. Kalau ulun supaya kayak Pian juga, maksudnya ada beberapa makanan lagi, ada beberapa minuman lagi, beribadah dia diberit. Nah kesyaratnya nih, kenapa? Lakukan dosa-dosa. Dosa apa? Ini dia bersisa, bunuh orang. Iblis bunuh orang. Udah bersisa, kok bunuh orang? Kok ada gegeran dosa? Sudah kayak dia, maka masuk ke tempat-tempat perzinahan. Wah, itu lebih suka nakwa. Tuan guru masuk perzinahan sudah. Masih kita apa? Hanya masuk ke tempat-tempat perzinahan. Karena awal itu dosa benar. Sudah kayaknya dia dosa lah kita anggap enteng dia lah. Nah, ini bahayanya kan. Jangan anggap minuman keras waktu sedikit. Anak mencoba jangan. Ini enggak dia orang yang membawa itu pangkung gitu. Lihat lah. Akhirnya apa? Menganggap enteng minuman keras. Jadi dia bersisa aku melakukan coba ya satu tes dulu kan. Masih kita kayak parasannya nih. Bukan dosa. Hanya aku buat ya. Akhirnya bersisa di mencoba sedikit. Nyaman sekalinya. Dia itu mencoba pulang tambah sedikit. Ringkas kisah lalu mabuk bersisa tadi.
abawa lawan minuman keras tadi. Semua ini sabu tuh, maka apa-apa ini menang bahaya-bahaya. Akhirnya apa? Lalu kan sadar diri, sehingga yang bersisanya apa? Masuk ke tempat-tempat perzinahan. Sudah abawa kan sadar diri, lalu melihat orangnya, apa? Punggung berada di sini nih. Wahai bersisa, kenapa kan berdiam di tempat ini nih? Wah, berakan orang abang kan. Jadi juga sisa yang bilang mengabarkan aku masuk ke tempat perzinahan, bunuh ya. Lalu dibunuhnya bersisa, ringkas kisah, lalu bersisa tadi dihukum gantung. Kisahnya aja 6 jam kan. Dihukum gantung, nggak digantung apa? Apa kesalahan nih? Malah membunuh orang, ke tempat perzinahan, minum-minuman keras, banyak kesalahan. Ada lagi dihukum gantung dah, datang si iblis. Udah iblis kan hakun lah terlepas daripada hukum gantung. Jadi banyak kalau kamu bertobat, ada apa? Kita hakun mengakui aku sebagai Tuhan. Nah, mau itu sih ada apa? Ini kamu nak bebas lah. Akhirnya aku cari akan jalan. Cuma kan aku sebagai Tuhan dulu. Bebas kita mengenai kalau kamu bertobat kena. Pikir-pikir orang mau capakan apa bahwasanya si iblis ini ada sebagai Tuhan. Akhirnya dalam riwayat kisah apa iblis juga yang membunuh bersisa tadi. Dia mengatakan apa iblis juga yang membunuh bersisa sehingga bersisa tadi mati kada beriman. Orang yang ahli ibadah banyak ilmu segalanya menyebabkan lantaran menganggap enteng minuman keras mati pada iman. Jadi mudah-mudahanlah adik-adik khususnya jangan sampai agawin gemakarnya. Artinya apa? Yang pertama sembahyang ditinggalkan. Nah kedua sampai bahasa kita nampak durhaka leguitan. Nah ketiga jangan menganggap enteng minuman keras itu paling bahaya zaman sekarang ini. Karena itu awal pertama daripada terbukanya kerusakan seseorang tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya di dalam beribadah, dijaga semua kita khususnya dan anak-anak kita daripada hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Dan mudah-mudahan panjang umur di dalam taat, sehat di dalam taat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang salihin, mati dalam husnul khatimah. Salah khilaf belum banyak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibatu hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Saleh bin Hamzah Zaman Lail dari Jakarta. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. حضرة المحترمون, para habaib, para alim ulama, para sepuh, para guru, para aparatur pemerintah, dan seluruhnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'minin Abuya Muhammad Zukri, dan juga ketua yayasan Pondok Pesantren Dr. Andes Haji Anjar Asmara, serta ayahanda Haji Syahrani,
juga para dewan guru yang hadir pada siang hari ini. Ada guru Haji Udin, ada guru Haji Armani, ada guru Haji Khair, ada guru Haji Subhan, ada guru Zainal Ilmi, ada guru Zainal Ilmi, ada guru Udin, dan juga para guru-guru yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, pengasuh kita, insya Allah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga banyak yang hadir daripada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan juga beserta jajaran pemerintahan. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga hadir di siang hari ini para orang tua santri, baik bapak maupun ibu. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita yang mondok di pesantren yang mulia ini insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. 1 jam sudah ini pembukaan. Bu, puyuh pasti ya. Menghadang ini nasi kotak ini bu-bunya. Ya, nunggu nasi kotak. Masya Allah kipasnya sudah goyang-goyang dari tadi. Tadi kadang-kadang yang nggak ada yang pakai kipas tadi, sekarang udah pakai kipas. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, capeknya kita di sini, lelahnya kita di sini, duduknya kita di sini, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Kenapa? Karena kita duduk di sini bukan untuk siapapun, melainkan untuk makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika ada satu kelompok atau suatu perkumpulan yang di dalam perkumpulan tersebut menyebutkan nama orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, di siang hari ini kita duduk menyebut namanya orang saleh, yaitu almarhum pengasuh pondok pesantren Al-Mu'minun. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan beribu-ribu rahmat yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, yang akan memberikan kelancaran kepada seluruh urusan kita, yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita yang mondok di pesantren ini. Itu kalau nyebut nama orang soleh, nyebut nama orang soleh. Tapi bisa Anda bayangkan, di siang hari ini kita tidak hanya menyebut namanya orang soleh, melainkan kita menyebut namanya makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka yakinlah insya Allah seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satu perkumpulan 40 orang yang duduk di tempat itu, melainkan Allah merahasiakan satu hamba Allah yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kekasih Allah yang Allah rahasiakan itu mengangkat tangan dan mengucapkan amin, maka semua yang duduk di sini tanpa terkecuali insya Allah akan diberikan hajatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat ini. Kita mendapatkan keberkahan di tempat ini. Kita berbahagia di tempat ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita tidak hanya berbahagia di dunia, melainkan Allah berikan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Di hari ini
di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melahirkan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan ini diadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disertai di waktu ini, di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala mencabut arwah yang mulia, yaitu guru kita bersama almarhum Kiai Haji Syarkawi bin Haji Muhammad Khalid. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang masya Allah manakibnya sudah disebutkan tadi, luar biasa. Yang ingin saya sampaikan di tempat ini adalah kenapa Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang diadakan adalah maulid, dan kenapa mereka para orang-orang soleh dari solihin yang diadakan adalah acara haul. Ada perbedaan antara Nabi dengan orang-orang soleh. Kalau Nabi yang diadakan adalah maulid. Apa itu maulid? Hari kelahiran. Nabi itu yang diadakan adalah hari kelahiran. Di saat Nabi Muhammad dilahirkan di alam dunia, maka semua manusia merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang soleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang diadakan adalah haul, hari kematian. Apa bedanya? Apa perbedaan antara Nabi dengan orang-orang yang soleh? Perlu diingat, perlu diperhatikan. Ketahuilah wahai hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diadakan hari kelahirannya karena Nabi Muhammad sebelum dilahirkan di alam dunia sudah Allah muliakan sebelumnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan seluruh alam semesta. Allah belum menciptakan langit, Allah belum menciptakan bumi. Allah sudah menciptakan yang namanya Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi, bahkan makhluk-makhluk yang lain sebelum adanya manusia. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada mereka seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai seluruh para makhlukku, ketahuilah aku kelak akan menciptakan satu makhluk manusia, yang mana makhluk tersebut adalah makhluk yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi, dan dialah makhluk yang paling mulia, dan karena dialah engkau semua aku ciptakan. Sehingga seluruh alam semesta ini penasaran. Mereka semua penasaran. Baik makhluk yang namanya langit penasaran, yang namanya kursi, yang namanya singgasana, yang namanya semuanya penasaran. Alam semesta semuanya penasaran. Siapa makhluk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah puji-puji sebelum Allah ciptakan di alam dunia. Sehingga kejadian ini dikisahkan di dalam kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Maulid At-Tibai dikatakan di situ di pasal yang kedua, qila huwa Adam. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di muka bumi, maka seluruh alam semesta bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah itu Nabi Adam yang engkau janjikan, yang mana itu adalah makhluk yang paling mulia yang kita wajib menghormatinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Adamu bihi unimuhu a'lal maratib. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam aku ciptakan di muka bumi, dan Nabi Adam alaihissalam aku angkat derajatnya sehingga tinggi derajatnya Nabi Adam, bihi, berkatnya. Jadi Nabi Adam itu diciptakan itu berkat makhluk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah berkat makhluk yang dirahasiakan oleh Allah. Terus qila huwa Nuh, qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yakhliqu man khalaqahu min ahli wal agarib.
Ketika Nabi Nuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, maka alam semesta bertanya, apakah itu Nabi Nuh yang dijanjikan oleh Allah? Qala Nuh, Nabi Nuh adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Nuh menjadi orang yang selamat. Yanju minal gharq, selamat daripada bala banjir, dan diselamatkan oleh Allah, dan keluarganya dan kerabatnya, sahabatnya yang ikut dengan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, berkat makhluk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila huwa Ibrahim, qala Ibrahim taqumu hujjatuhu 'ala al-ubbati wal asnam wal kawakib. Apakah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim Allah ciptakan dan Allah jadikan Nabi Ibrahim menjadi orang yang kokoh, yang hebat, yang bisa melawan para berhala-berhala dan menjadi orang pemenang daripada itu bihi, berkat Nabi Muhammad, berkat makhluk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian sampai dikatakan qila huwa Isa, apakah itu Nabi Isa? Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Apakah Nabi Isa? Nabi Isa Allah ciptakan, tugasnya adalah untuk memberikan kabar gembira kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahwasanya sebentar lagi akan aku lahirkan kekasihku yang aku ciptakan dari sebahagian daripada cahayaku. Maka di saat detik-detik kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan, yang sebelum dilahirkan sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam 12 Rabiul Awal, tepatnya di bulan ini 12 bulan Rabiul Awal, di malam 12 Rabiul Awal menjelang subuh, Allah ciptakan kekasihnya yang Allah rahasiakan. Maka disitulah seluruh alam semesta, baik para nabi, baik para alam-alam yang semesta yang lainnya, bergembira. Fahtazal arsyu taraban wastimsyara. Maka makhluk Allah yang namanya arsy goncang. Kenapa? Karena detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah tiba saatnya. Arsy goncang. Kenapa? Karena istimsyar, bergembira, senang dengan kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan makhluk Allah yang namanya singgasana, kursi para nabi-nabi, menjadi goncang, goyang. Kenapa? Merasa bahagia, merasa gembira karena akan dilahirkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian, wa ta'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Para malaikat bergemuruh, semuanya mengucapkan kalimat tahlil, tahmid dan tamjid. Semuanya berbahagia dengan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diadakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah mulia sebelum Allah lahirkan di muka bumi. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilahirkan sudah dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita semua ada di alam dunia ini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak ada manusia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak ada manusia yang ada di sekitar sini, bahkan di seluruh alam. Tidak ada yang Allah ciptakan alam ini melainkan berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa orang soleh itu yang diadakan adalah hari hauliyahnya, hari kematian. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh belum dilahirkan, belum ada yang kenal. Para wali-wali Allah, para orang-orang soleh sebelum dilahirkan ada yang kenal? Ada yang kenal? Tidak ada. Belum dikenal siapa-siapa. Siapapun belum ada yang mengenal. Bahkan orang tuanya pun belum mengenal.
sehingga lahirlah seorang putra atau putri dan mendapatkan didikan daripada orang tuanya dengan didikan yang baik, didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh, belajar, mondok, belajar ke guru ini, belajar ke ini, ibadahnya, akhlaknya, semua yang diamalkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terus diikuti oleh para orang-orang soleh, sehingga Allah angkat derajatnya dan menjadilah orang yang soleh yang dicintai seluruh makhluk. Sehingga apa? Ketika diadakan acara haul seperti ini, itulah kita yang hadir di siang hari ini ikut menjadikan hauliyah ini adalah contoh untuk kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat, ikuti ajaran para guru-guru kita, ikuti akhlaknya. Mereka dimuliakan oleh Allah bukan karena kekayaannya, mereka dimuliakan oleh Allah bukan karena ketampanannya, mereka dimuliakan oleh Allah bukan karena banyak istri atau anaknya, tapi mereka dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya, karena dermawannya, karena sifatnya yang selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ini dibacakan manaqibnya di setiap acara haul, terus dibacakan manaqibnya untuk apa? Untuk menjadikan ibrah untuk kita. Kita harus ikuti kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada di dalam diri kalian, di dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau kita mau bahagia itu tidak perlu mencontoh yang macam-macam, tidak perlu mencontoh yang aneh-aneh, melainkan semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Liman kana yarjullaha, siapa orang yang ingin, yang mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh Nabi Muhammad. Ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ilmunya bagaimana, terus demikian contoh Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Begitulah kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah tidak mematikan kita, melainkan hati kita masih tetap cinta dengan Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan Allah tidak mematikan kita, melainkan hati kita masih terus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui cinta yang Allah berikan kepada kita itu gratis dari Allah, dan itu tidak sembarang makhluk yang Allah berikan. Ini adalah taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukti kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad harus mengikuti ilmu dan ajarannya. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Man la yuhibbul ilma wa ahla la yuhibbul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak cinta ilmu dan orang yang ahli ilmu, berarti tandanya dia tidak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang nggak suka sama santri, hati-hati. Kalau ada orang nggak suka sama guru, hati-hati. Kalau ada orang nggak suka dengan ilmunya Nabi Muhammad, hati-hati. Naudzubillah, itulah orang yang celaka di dunia, bahkan akan celaka di akhirat. Kenapa? Orang yang cinta ilmu dan cinta orang yang membawa ilmu pewaris Nabi Muhammad adalah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak
kalau kita cinta ilmu ini, insya Allah hati kita tenang, hati kita bahagia. Kenapa? Dikatakan, idza ahbabtal ilma wa ahla fariha minkan nabi. Kalau kalian sudah cinta dengan ilmu dan orang yang ahli ilmu, Nabi akan cinta kepada kamu. Pengen nggak kita dicintai sama Nabi? Mau nggak Bu kita dicintai sama Nabi? Bu, mau nggak kita dicintai sama Nabi? Kita diberi syafaat oleh Nabi. Maka jadikan ilmu dan orang yang ahli ilmu adalah satu-satunya yang kita cintai. Bukan artis Korea, bukan artis-artis yang ada di TV, melainkan cinta ilmunya Nabi Muhammad dan para guru-guru yang selalu mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihaminkan Nabi wa ja'aka yazuruka ila baiti. Nabi akan senang, bahagia. Bahkan apa kata Nabi? Akan datang kepadamu dan akan berziarah ke rumah-rumah orang yang cinta dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini satu anugerah yang istimewa. Setelah nikmat Islam dan iman, tidak ada nikmat yang mulia yang istimewa melainkan nikmat yang Allah berikan adalah hati kita dijadikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat apa? Bukan satu hal yang tidak mungkin. Kita hari ini duduk di majelis Maulid Nabi, tahun depan tidak mau lagi duduk di majelis Maulidnya Nabi. Betul tidak? Ada nggak orang itu yang sebelumnya cinta Nabi dibalik menjadi orang yang benci Nabi? Banyak. Yang sebelumnya orang yang benci dengan Nabi dan ilmu dibalik oleh Allah menjadi orang yang cinta Nabi dan ilmu. Berarti apa tugas kita? Tugas kita adalah menjaga rasa cinta ini agar Allah selalu pertahankan ada di dalam hati kita dan menjadi tumbuh yang semakin membara, yang semakin menjadikan hati kita besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat cinta ini adalah ibarat bibit, Bu. Bibit, kita kalau punya bibit mangga itu kalau ditanam di tanah, kemudian kita biarkan, kira-kira bibit itu akan tumbuh apa tidak? Tumbuh apa tidak? Tumbuh apa enggak, Bu? Tumbuh, tapi hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kita menanam bibit mangga, digali tanahnya, ditanam, dirapikan, kemudian setiap hari kita sirami. Kemudian semakin lama akan tumbuh akarnya, semakin lama akan tumbuh rantingnya, pohonnya, dan semakin lama akan membesar terus naik ke atas. Kalau kira-kira kalau pohon ini dibiarkan tumbuh tidak dirawat, kira-kira pohon ini akan tumbuhnya lurus atau bengkok? Akan bengkok kalau tidak diperhatikan. Kalau tidak diurus, pohon ini akan bengkok dan tidak akan menghasilkan buah yang segar. Begitu juga kalau pohon ini dirawat, setiap hari disiram, semakin tumbuh. Kalau bengkok sedikit, mumpung masih lembek pohonnya, bisa kita luruskan, dikasih jalan kayu atau semacamnya, kemudian tumbuh semakin kuat, semakin lurus, dan akan membuahkan hasil yang begitu indah dan manis bisa kita nikmati. Kenapa? Karena yang menanam pohon, yang merawat pohon, dirawat setiap hari dan diperhatikan, maka mendapatkan buah yang nikmat yang bisa dinikmati oleh pemiliknya. Begitu juga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kalau tidak sholat, bohong cinta dengan Nabi Muhammad. Orang yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kalau tidak baca Quran, bohong dia cinta dengan Nabi Muhammad. Orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi tidak cinta dengan keluarga Nabi, bohong cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka setiap hari harus kita rawat kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, agar insya Allah kecintaan ini akan kita bawa kembali nanti di akhirat, kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kelak di akhirat Allah akan bangkitkan makhluk manusia bersama orang-orang yang ia cintai. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan insya Allah di majelis yang penuh berkah ini Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa istiqamah di dalam ibadah, yang senantiasa istiqamah di dalam cinta dengan Nabi Muhammad, yang senantiasa istiqamah dengan cinta dengan ilmu Nabi Muhammad, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan Nabi dan keluarga Nabi, mendidik keluarga kita menjadi orang yang cinta dengan Nabi dan ilmu Nabi, mendidik semua yang kita cintai agar semuanya cinta kepada Nabi dan para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terlalu larut, jadi tidak perlu kita panjang lebar. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini menjadi majelis yang barokah, majelis yang manfaat. Bubar dari majelis ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bubar dari majelis ini insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bubar dari majelis ini insya Allah Allah berikan keberkahan di dalam umur kita. Bubar dari majelis ini insya Allah Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullunya soleha. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit penyampaian pengumuman bahwasanya alhamdulillah Al-Fakir saya sendiri memiliki sebidang tanah yang luasnya kurang lebih cukup untuk membangun pondok pesantren. Doakan mudah-mudahan insya Allah lancar. Namun tidaklah mungkin bangunan itu akan berjalan dengan lancar tanpa ada bantuan daripada seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh orang-orang yang selalu ikut berpartisipasi. Tapi di sini Al-Fakir bukan ingin meminta secara langsung dan secara gratis, melainkan Al-Fakir saya sendiri ingin berusaha untuk juga mendapatkan pahala dan para bapak dan ibu juga mendapatkan hadiah dan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit Habib di sini bawa barang tidak terlalu banyak dan insya Allah harganya pun terjangkau, dan mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi salah satu penyebab akan terjadinya pondok pesantren walaupun kecil. Jadi saya punya guru itu mengatakan saya tidak bangga punya murid yang punya pondok pesantren besar tapi tidak ada hasil, melainkan walaupun kecil tapi manfaat, maka insya Allah itu akan menjadi berkah buat kita. Jadi Habib punya barang di belakang, ada parfum dan barang-barang yang lain. Silahkan kalau ingin membeli silahkan, kalau tidak mau membeli juga nggak ada masalah. Jadi parfum insya Allah keuntungan daripada itu semuanya akan menjadi keuntungannya insya Allah kembali pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan